Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Sevi Bonsai. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan pemindahan ya pada bahan bonsai iprik ini ke lahan ground. Nah, jadi untuk bahan bonsai iprik ini, sebelum saya melakukan penanaman di polybag ini dulu, ini saya pecah ya teman-teman. Pada bagian batang bawahnya menjadi 4 bagian. Jadi nanti kalau misalkan memungkinkan untuk saya pecah lagi, saya pecah terlebih dahulu ya teman-teman, menjadi 8 bagian. Nah, di sini untuk bahan bonsai iprik ini kurang lebih ada 6 pohon ya teman-teman. Ada 6 pohon, yang dimana ini nanti semua akan saya pindahkan ke lahan ground ya. Nah, sebelum saya pindahkan ke lahan ground, ini akan saya cabut dulu ya dari polybag ini. Lalu nanti kita cek bagian batang bawahnya. Kalau misalkan memungkinkan untuk saya pecah lagi, jadi saya akan melakukan pemecahan terlebih dahulu. Ini semuanya rata-rata ukurannya selengan orang dewasa teman-teman. Los pucuk ya, ke atas ini los pucuk semua. Nah, selain bahan bonsai iprik, saya juga akan memindahkan bahan bonsai kimang ini ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa bahan bonsai kimang yang nanti akan saya pilih yang bagus-bagus, dan saya juga akan memindahkan ke lahan ground. Nah, untuk bahan bonsai kimang ini sama ya teman-teman. Dulunya sebelum saya melakukan penanaman di tempat di polybag ini ya, saya pecah terlebih dahulu pada bagian batang bawahnya. Kalau nggak salah kurang lebih saya pecah menjadi 4 bagiannya teman-teman. Jadi sama, nanti kalau misalkan memungkinkan untuk saya pecah lagi sebelum saya tanam ke ground, tetap nanti saya pecah lagi teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman, untuk ukurannya kurang lebihnya sama, seukuran lengan orang dewasa ya. Dan sama juga ini los pucuk. Jadi mungkin nanti ada kurang lebih 20 bahan ya. 20 bahan bahan bonsai iprik dan bahan bonsai kimang. Jadi mungkin bahan bonsai iprik 10 bahan, untuk kimang 10 bahan juga, karena lahannya terbatas teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum saya tanam ke ground, ini akan saya cabut dulu ya dari tempat ataupun dari polybag ini untuk melakukan pengecekan pada bagian akarnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bahan bonsai ipriknya sudah saya cabut ya, dan barusan sudah saya pecah batang juga ya. Jadi awalnya pecah batang 4, sekarang sudah menjadi pecahan 8 ya teman-teman. Karena barusan saya pecah ulang ya, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Ini juga ya, ini sudah saya pecah ulang ya. Jadi ini semuanya ada pecah, ada 8 bagian, atau ada 8 pecahan. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan mencabut bahan bonsai kimangnya ya teman-teman. Mungkin nanti ada kurang lebih 20 bahan ya, kimang dan iprik ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bahan bonsai kimangnya sudah saya cabut dari polybag ya. Jadi untuk bahan bonsai kimang ini kurang lebih ada 13 batang, lalu untuk ipriknya 7 batang ya. Jadi semuanya ada 20 batang. Nah, sebetulnya masih banyak ya cangkokan-cangkokan yang masih belum ketanam, karena memang lahannya cuma sedikit ya teman-teman. Jadi tidak bisa ketanam semua ya. Nah, contoh bahan bonsai kimang yang mau saya ground seperti ini. Jadi ini sebagian memang ada yang pecah batang, lalu sebagian juga ada yang tanpa pecah batang teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah lengkap ya, sudah lengkap percabangannya. Ini cabang pertama, ini kedua. Mungkin nanti di sini kita teruskan sebagai topnya ataupun mahkotanya. Untuk akar ini sudah muter ya, karena memang saya tanam di polybag itu sudah saya kasih tatakan. Nah, untuk ukurannya ini variasi, ada yang besar dan ada yang kecil. Ini yang kecil ya, seperti ini. Yang kecil. Jadi ini sudah lengkap ya dengan percabangannya. Nah, seperti ini juga ya. Cantik-cantik ya sebetulnya ya. Untuk akar ini muter, tinggal kita tata lagi nanti.
Nah oke, jadi selanjutnya kita angkat ke pickup ya. Kita bawa ke lahan tempat kita melakukan ground nanti. Nah oke teman-teman, jadi untuk iprik dan kimengnya sudah naik ke pickup ya. Jadi kita lanjut ke tempat ground ya, atau ke lahan ground. Untuk media tanamnya sudah sebagian saya bawa, perlengkapannya pun semuanya sudah saya bawa ya teman-teman. Oke, kita OTW ke lahan ground ya. Nah oke, jadi untuk kimeng dan ipriknya sudah ada di lahan ground ya teman-teman. Jadi untuk lahan groundnya ini terbatas ya teman-teman, jadi tidak bisa diisi banyak. Jadi mungkin nanti isinya kurang lebih 20-25 batang saja teman-teman. Nah ini sudah mulai layu ya, karena dari mulai pagi yang saya cabut, sekarang sudah jam 2 sore. Jadi sudah kelihatan layu. Nah oke, jadi mungkin sedikit pembersihan ya untuk lahan-lahannya. Baru nanti setelah agak bersih, kita tanam bahan bonsai kimeng dan iprik ini. Nah oke teman-teman, jadi untuk pembuatan ataupun pembatas media tanam yang saya gunakan, saya menggunakan ban bekas seperti ini yang saya potong pada bagian pinggirnya teman-teman. Jadi kita potong menggunakan cutter ataupun pisau ya. Jadi dua-duanya kita potong semua dan setelah itu nanti kita balik ya. Jadi untuk pembatas media tanam ini tergolong sangat murah ya teman-teman. Saya membelinya satu ban bekas ini tidak sampai 1000 ya, mungkin bisa kita bulatkan menjadi 1000 ya teman-teman. Dan untuk keawetannya ini sangat awet ya, bahkan bisa dipakai berkali-kali. Nah oke teman-teman, jadi untuk ground yang saya lakukan di sini, saya memberikan penyangga bambu seperti ini ya teman-teman, agar tidak mudah roboh ya. Ini nanti biar apa ya, biar lebih kokoh nanti untuk tanamannya. Lalu nanti untuk pembatas media tanamnya saya menggunakan ban bekas seperti ini ya. Jadi ban bekas ini untuk pinggirnya ini saya apa ya, saya sayat ya, saya potong. Lalu setelah kita potong dua-duanya, kita balik ya, kita balik seperti ini. Nah ini bekas potongan pinggirnya teman-teman. Ini bekas potongan pinggirnya seperti ini ya. Jadi saya potong dua-duanya lalu saya balik seperti ini. Ini sebagai pembatas media tanamnya. Oke, jadi untuk pengerjaan sedang dilakukan ya oleh dua pemburu kita, yaitu paman dan kakak saya. Nah oke teman-teman, jadi cara ground yang saya lakukan di sini seperti ini teman-teman. Jadi saya bikin bulatan di tengah ya, dan saya bikin tempat akarnya ini nanti, lalu akan saya berikan tatakan akar seperti ini ya. Jadi ini cara ground yang saya gunakan di sini seperti ini teman-teman. Lalu nanti kita timbun menggunakan media tanam ya teman-teman. Dan untuk pembatas media tanamnya saya menggunakan ban yang tadi. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini proses penanaman ataupun proses ground yang saya gunakan atau yang saya kerjakan di sini ya. Jadi untuk akarnya kita tinggal melakukan penataan saja. Lalu di atasnya sudah saya ikat ya. Saya ikat ke penyangga yang tadi saya buat ya. Nah seperti ini, jadi enak ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan penataan pada bagian akarnya.
Dan setelah kita tata, kita timbun media tanamnya, dan kita gunakan pembatas media tanam ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini untuk finish dari bahan yang saya ground ya. Ini sudah selesai. Jadi kita tinggal melanjutkan tanaman yang lain ya. Karena untuk pembuatan penyanggahnya ini masih belum selesai. Jadi mungkin kita selesaikan dulu untuk pembuatan penyanggahnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk proses pengerjaan di lahan ground sudah selesai saya lakukan. Namun di sini masih kurang beberapa pohon ya teman-teman. Mungkin kurang 10 pohon lagi. Jadi mungkin dilanjutkan besok saja. Oke, jadi mungkin saya akhiri dulu ya untuk proses pengerjaan ataupun penanaman ke lahan ground ini. Nanti kalau misalkan ada perkembangan baru, pasti nanti saya update buat teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat pas sekali. Ini selesai nanam, kondisi sekarang hujan ya. Mantap-mantap.